Bupati Bekasi Ahmad Dhani dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ahmad Dhani dilaporkan karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Ahmad Dhani dilaporkan RLJ atau Relawan Jokowi karena diduga telah menghina lambang negara, yakni Joko Widodo sebagai Presiden. Ahmad Dhani menyampaikan umpatan kata-kata kasar dalam orasinya saat aksi damai 4 November lalu. Ketua Umum RLJ telah menyiapkan pelaporan dengan menyertakan bukti berupa video Ahmad Dhani saat berorasi dari media sosial dan juga 3 orang saksi. Selain melaporkan secara pidana, Ahmad Dhani akan dilaporkan secara perdata karena diduga melanggar pasal 207 KUHP dan 160 tentang penghinaan dan penghasutan. Itu diamanatkan oleh undang-undang, nggak masalah. Dan yang kita kagum adalah demonstrasi dari habis Jumatan sampai jam 6 sore itu nggak masalah, dan itu real surat Al-Maidah 51. Tapi setelah itu menurut kami itu adalah provokator isinya gitu. Yang nggak ada urusan dengan pilkada. Gitu. Sebanyak Ahok didampingi oleh beberapa ajudan yang datang ke Mabes Polri dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver. Dan saat ini Ruhut Sitompul sedang memberikan keterangan persnya terkait kedatangannya. Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo tegas ingin menjadikan hukum itu panglima. Ada tahapan-tahapannya. Walaupun demikian, Pak Ahok yang patuh dengan hukum, waktu rame masalah ini setelah 1 minggu kemudian, Bu Yani menyampaikan viral kemana-mana kaitan dengan penyuntingan kata-kata yang tidak baik yang akhirnya memprovok siapapun. Ahok itu dengan kesadaran sudah datang ke Mabes Polri seminggu yang lalu. Dia sudah datang, dia sudah menghadap, sudah diperiksa. Tapi walaupun demikian kita hormati, ini ada undangan resmi dari Bapak Kapolri melalui Pak Aridono, beliau datang lagi. Silakan. Kita ingin kasus ini terang benderang. Tidak ada penistaan agama yang dilakukan oleh Pak Ahok, calon gubernur DKI pasangan nomor urut 2. Tegas saya katakan. Kaitan Bu Yani, biarkanlah, hormati bapak-bapak kepolisian. Bapak-bapak kepolisian kita itu sangat profesional bekerja. Bahkan sekarang kalau saya lihat, jujur saja, hormati demokrasi, tapi demokrasi bertanggung jawab. Saya sesalkan pernyataan Ahmad Dhani yang menghina, menyerang simbol negara dengan kata-kata yang sangat kurang ajar. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas kepada saudara Ahmad Dhani. Begitu juga kawan-kawan kemarin rame rumors Saya orang dekat dengan Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Tidak benar rumors bahwa akan ada penggantian pangap. Itu tidak benar. Tegas saya katakan. Kemarin saya berkoordinasi dengan Bapak Presiden. Itu tidak benar. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Gatot, Jenderal TNI, pangap kita. Jadi inilah kawan-kawan, saya mohon, saya 10 jari memohon kepada kawan-kawan pers. Tolong sejukkan suasana ini. Hanya kepada bapak-bapak lah saya memohon. Ini sudah ada adu domba dan lain sebagainya. Tapi saya percaya rakyat Indonesia sangat cerdas, tidak akan terpancing. Buktinya kemarin kita terima kasih bagaimana para ulama memimpin masanya yang demikian banyak, semua tertib. Tapi kita tahu ada aturan, ada protap demo sampai jam 6 sore. Jadi disinilah masuk para provokator itu. Tapi tegas saya katakan, dari Bravo 5 sebagai pendukung Bapak Joko Widodo, tegas saya katakan, terima kasih kita kepada Pangap, kepada TNI, darat, laut, udara, dan kepada kepolisian. Itu tadi
pernyataan yang diberikan oleh Ruth Sitompul terkait bagaimana ia akan mengawal pemeriksaan Ahok di Gedung Bareskrim hari ini, dan nantinya kita akan lihat pemeriksaan yang akan dilakukan Ahok, dan kita juga akan tunggu bersama-sama apakah nanti kasus ini akan dinaikkan ke tingkat penyidikan atau tidak. Sejauh ini Ahok masih di dalam, dan memang Ahok ini dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dengan adanya dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan kepadanya pada saat ia memberikan keterangan di Kepulauan Seribu dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Dan saat ini proses hukumnya masih berjalan. Kapolri juga berjanji akan menuntaskan kasus hukum ini dalam waktu 2 minggu. Dan nantinya juga kepolisian akan memanggil beberapa saksi ahli seperti saksi ahli bahasa dan juga ahli pidana untuk memperkuat ini, dan nantinya juga akan dilakukan gelar perkara, di mana nanti gelar perkara ini akan dilakukan secara terbuka dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada setelah saksi-saksi yang ada telah diperiksa. Dan terkait dengan Bu Yani sendiri ini berdasarkan keterangan dari Kabareskrim Komjen Pol Aridono ini menyatakan bahwa ia kembali akan diperiksa, dan saat ini statusnya belum jadi tersangka dan masih dalam pemeriksaan. Dan Bu Yani sendiri juga sudah melakukan permintaan atau menyatakan permintaan maaf terkait dengan kesalahan dalam transkripnya, dan Ruth Sitompul juga tadi mengapresiasi langkah kepolisian dalam hal ini untuk menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan kepada Ahok. Ya, sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami akan terus pantau, kami akan terus kabarkan bagaimana nanti kelanjutan dari pemeriksaan Ahok hari ini. Kembali ke studio. Kasihlah Indonesia melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Update terkini informasi dari sana seperti apa? Saat ini Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjalani pemeriksaan di dalam, dan Ahok tadi datang itu pada pukul 8:10 waktu Indonesia bagian barat, di mana Ahok tadi datang ke gedung Mabes Polri ini didampingi oleh ajudan. Dan tadi juga Ahok pada saat datang hanya melambaikan tangan dan senyum kepada awak media tanpa berkomentar atau memberikan sedikit pernyataan kepada awak media. Lalu Ahok langsung masuk ke dalam untuk menjalani pemeriksaan yang dilakukan di gedung Propam, tepatnya ini di gedung utama Mabes Polri. Dan tadi sebelum Ahok datang, ini juga datang beberapa anggota DPR, yaitu ada Trimedia Panjaitan, lalu ada Junimat Girsang, serta tadi ada datang dari juru bicara Ahok, yaitu Ruth Sitompul, yang mana untuk datang ke Bareskrim ini untuk mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Dan saat ini Ahok masih berada di dalam, kita juga masih menunggu kapan selesai Ahok diperiksa. Memang Ahok ini dilaporkan ke Bareskrim terkait dengan kasus dugaan penistaan agama surat Al-Maidah ayat 51 pada saat ia memberikan keterangan di Kepulauan Seribu. Dan Ahok sendiri juga sudah sebelumnya ini sudah pernah mendatangi Bareskrim Polri pada tanggal 24 Oktober 2016 atas inisiatifnya sendiri untuk mengkonfirmasi terkait dengan dugaan kasus penistaan agama ini. Dan pagi tadi jauh sebelum Ahok datang, itu Komjen Pol Aridono ini Kabareskrim Polri memberikan beberapa statement terkait dengan pemeriksaan hari ini, di mana nantinya pemeriksaan kali ini akan lebih menitik beratkan kepada poin-poin tertentu terkait dengan kasus ini. Dan Ahok sendiri juga nanti akan diperiksa atau diberikan beberapa pertanyaan. Sementara untuk Bu Yani sendiri, yaitu ini belum ditetapkan sebagai tersangka, dan juga akan dilakukan pemeriksaan nantinya kepada dirinya. Itu untuk masalah waktu tadi Aridono belum bisa menyampaikan kapan tepatnya Bu Yani ini akan diperiksa. Namun Bu Yani sendiri juga sudah menyampaikan permintaan maafnya akibat adanya salah transkrip atas video Ahok di Kepulauan Seribu. Dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga berjanji bahwa akan menuntaskan atau menindaklanjuti proses hukum dari dugaan penistaan agama ini itu selama 2 minggu atau 2 pekan, di mana nantinya akan ada sejumlah saksi-saksi yang kembali lagi akan diperiksa. Sejauh ini sudah ada 20 saksi yang telah diperiksa oleh kepolisian, di mana nantinya juga akan dipanggil saksi ahli hukum pidana dan juga ahli bahasa, di mana nanti video Ahok pada saat menyampaikan pesan-pesan di Kepulauan Seribu ini akan
diputarkan kembali dan juga akan dilihat kebenarannya. Dan nanti setelah saksi-saksi telah terkumpul dan keterangan sudah kuat, maka akan dilakukan gelar perkara yang nantinya ini sifatnya terbuka untuk umum dan juga dapat diliput oleh media. Ini sebagai gambaran adanya transparansi dan juga objektif dari kasus dugaan penistaan agama ini, di mana kepolisian juga akan mengumpulkan fakta-fakta hukum terkait dengan kasus ini dengan pemanggilan beberapa saksi-saksi lainnya. Dan tadi Ruhut Sitompul pada saat datang ini juga mengapresiasi langkah polisi dalam penegakan atau proses hukum yang saat ini tengah dijalani, di mana nantinya kita akan lihat dari gelar perkara yang nantinya akan dilakukan, yaitu sesuai rencana atau pekan ketiga atau pekan keempat November ini, di mana nantinya apakah kasus dugaan penistaan agama ini akan berlanjut ke tingkat penyidikan atau seperti apa. Ini juga kami masih akan terus menunggu. Dan saat ini Ahok juga masih ada di dalam. Kami belum mengetahui kapan persisnya pemeriksaan ini akan selesai. Alka. Hasilnya dari sejumlah pendamping, apakah bisa dipastikan kedatangan Juni Marginsang di situ kapasitasnya sebagai kuasa hukum Ahok maksudnya? Tadi pada saat dikonfirmasi, salah satu dari rombongan yaitu Juni Marginsang dan juga Trimedia Panjaitan hanya menyatakan bahwa mereka hanya mengawal kasus ini. Pada saat dikonfirmasi mereka langsung masuk ke dalam, tidak berkomentar banyak, namun pastinya mereka datang ke sini untuk bersama-sama mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Alka. Fazila hari ini saya melaporkan langsung dari gedung Bareskrim Mabes Polri, di mana Ahok tadi datang di gedung Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Barat didampingi sejumlah orang termasuk Trimedia Panjaitan dan juga Juni Marginsang serta juru bicara Ruhut Sitompul. Terlapor. Dan tidak hanya itu, nanti juga kepolisian akan terus memanggil saksi-saksi lainnya, dan hingga kini sudah ada 20 saksi yang diperiksa oleh kepolisian terkait dengan kasus ini. Dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyatakan bahwa dan berjanji akan menyelesaikan kasus atau proses hukum ini akan selesai pada waktu 2 minggu, di mana nanti akan dilakukan gelar perkara secara terbuka. Dan juga dalam waktu 2 minggu ini kepolisian juga masih akan terus mencari fakta-fakta hukum terkait dengan kasus ini, apa sebenarnya konteks Ahok dalam menyampaikan surat Al-Maidah ayat 51 ini terhadap masyarakat di Kepulauan Seribu. Dan salah satu alasan kenapa pemeriksaan ini juga dilakukan di Mabes Polri, tidak di gedung Bareskrim yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini Komjen Pol Aridono menyatakan, Kabar Eskrim menyatakan bahwa alasan ini dipilih untuk alasan keamanan, karena memang diperkirakan tadi akan ada relawan Ahok yang akan datang untuk mensupport Ahok dalam menjalani pemeriksaan ini, dan juga karena lokasi di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dinilai tidak memadai, lebih kecil atau lebih sempit, sehingga pemeriksaan dilakukan di gedung Propam, tepatnya di gedung utama Mabes Polri. Dan tadi juga sebelum Ahok datang, itu tepat pada pukul 8 kurang lebih, ada beberapa tokoh yang datang, itu seperti ada Trimedia Panjaitan, anggota DPR Komisi 3, lalu ada Juni Marginsang, serta ada Prasetyo Edy selaku Ketua Tim Pemenangan yang menyatakan akan mendukung dan juga mengawal pemeriksaan Ahok hari ini, di mana ia datang memang khusus untuk mendukung atau mensupport Ahok untuk menjalani pemeriksaan hari ini. Dan berikut ialah pernyataan selengkapnya pada saat tadi Prasetyo Edy datang ke Bareskrim Polri. Nanti aja lah ya. Saya kesini, saya sebagai ketua tim pemenangan Pak Ahok, juga saya sebagai rekan di pemerintahan untuk mendampingi Pak Ahok untuk diperiksa masalah surat Al-Maidah ini. Ya. Bukan, saya sebagai tim pemenangan, Pak. Ya, boleh dong saya mendampingi, mensupport Pak Ahok. Barang siapa aja, Pak? Tadi ada Pak Trimedia Panjaitan, Pak. Itu sebagai penasihat hukumnya bukan, Pak? Pak Ongen Sangaji, Bu Mary Hotma, dan teman-teman lain. Banyak. Pak Charles juga ikut bareng dari tim sukses juga? Enggak. Ya, oke ya. Ada dukungan yang dibawa juga, Pak? Enggak ada dukungan moral. Terima kasih, Pak. Marvin. Ya, Fazila, satu lagi, apakah tadi sewaktu Anda mau mencari dari Kabar Eskrim ataupun dari pihak kepolisian, begitu Anda mendapatkan konfirmasi siapa saja yang akan diperiksa selain Ahok terkait dengan kasus ini pada hari ini?
Ya, tadi kamu mendapatkan informasi, namun tadi pada saat ditanya memang kepolisian menyebutkan hanya akan mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan kasus Ahok ini, namun tidak menyebutkan siapa saja yang akan diperiksa. Namun kami mendapatkan informasi bahwa nantinya kepolisian juga akan memeriksa beberapa saksi seperti saksi ahli pidana dan juga ahli bahasa serta ketua MUI yaitu Ma'ruf Amin yang akan juga diperiksa terkait dengan kasus dugaan penistaan agama ini. Marvin. Baik, terima kasih Fazilah Herunisa untuk informasi Anda. Nanti kami akan kembali bergabung bersama Anda. Baik, sementara itu pemirsa, langkah Polri diskusi pada saat gelar itu. Dan kami selalu, kalau nggak salah, Habib Rizik juga diperiksa ya Pak ya. Itu apakah nanti ini akan dikolaborasikan atau ditanyakan ke Pak Ahok, dikonfirmasikan ke Pak Ahok dalam pemeriksaan? Ya, tentunya itu bagian daripada proses ya Mbak ya. Tadi saya sudah katakan, kita perlu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai pihak untuk nanti kita lakukan analisa baru kita buat keputusan. Ini kan terkait dengan nanti 2 minggu Kapolri meminta untuk setelah proses hukum ini selesai dan tingkat penyelidikan ini ada hasilnya, kan nanti kan akan ada gelar perkara yang secara terbuka gitu kan Pak. Presiden Jokowi juga meminta untuk ini dibuka biar transparan dan objektif. Seperti apa nantinya mekanisme? Apakah ini melanggar peraturan atau sebenarnya boleh-boleh saja gelar perkara secara terbuka? Tergantung daripada sifat daripada pelaksanaan tugas apapun perkara yang sedang kita tangani ya. Ini kan menjadi perhatian publik yang begitu besar. Ya, sampai tidak kurang kemarin 4 November sampai ada kegiatan unjuk rasa yang cukup besar. Nah, berarti kan publik menaruh menaruh harapan besar untuk penuntasan kasus ini, ya, ekspektasi masyarakat begitu tinggi. Nah, sehingga Polri juga akan menjawab, ya. Sementara ini kan sepertinya ada masih pihak-pihak yang mengatakan bahwa Polri tidak transparan, gitu kan, tidak independen, mudah diintervensi. Ya, nanti kalau misalnya sudah kita lakukan terbuka, siapa yang bisa mengintervensi kan gitu. Semua masing-masing pihak-pihak yang kita undang untuk ikut gelar itu akan memberikan kontribusi yang sama, punya hak yang sama dalam berbicara di situ. Nah, nanti setelah itu baru kita akan putuskan langkah berikutnya. Nanti kan banyak yang mempertanyakan apakah gelar terbuka ini terbentur atau membentur undang-undang begitu, tidak ya Pak? Tidak, jadi gini, makanya tadi saya katakan, selama ini sebetulnya kita gelar terbuka itu, gelar sudah kita lakukan. Hanya tidak terbuka seperti kemungkinan nanti yang akan dilaksanakan pada saat kasus yang sedang ditangani ini. Terbuka terbatas. Para pihak yang terkait, pihak yang diperiksa, apakah itu pihak pelapor ataupun pihak terlapor, para saksi, pengacara, penyidik, itu juga termasuk juga pihak kejaksaan. Kita lakukan gelar seperti itu, tapi tidak kita buka seperti kemarin Pak Kapolri akan menyampaikan, memberi kesempatan kepada teman-teman media untuk bisa meliput, nah gitu. Ya karena ini ada tudingan kita tidak independen, ya gitu kan, tidak transparan, ada keberpihakan, kemudian ada juga keinginan untuk bisa kita lihat semua. Nah, ya, kita akan nanti buktikan sampai sejauh mana nanti hasil-hasil yang akan kita dapat pada saat gelar itu. Tapi ada peraturan berarti Pak yang membolehkan kalau gelar terbuka itu, gelar itu perkara itu boleh terbuka. Ya, tadi saya katakan tergantung daripada situasi yang kita hadapi gitu. Ya. Ini kita tinggal menunggu Pak Ahok keluar gitu ya Pak ya. Dan ini beberapa kali keterangan. Nah, jadi beberapa kali Pak Boy Rafli menyatakan kalau misalnya ada keterangan saksi kunci gitu terkait dengan kasus ini, maksudnya gimana? Iya, nanti penyidik lah yang melihat itu ya. Saksi ini seperti apa, saksi ini seperti apa, keterkaitannya seperti apa dengan perkara yang sedang kita tangani. Nanti penyidik yang akan memilah-milah itu keterangan-keterangan tersebut. Ya, tapi pada prinsipnya kita akan coba kumpulir semua, kita akan gali semua keterangan-keterangan yang kita dapatkan, ya itulah nanti hasil yang banyak itu, yang komprehensif itu kita harapkan bisa memperoleh hasil juga yang bisa optimal. Sudah ada 25 lebih ya Pak dari 25 saksi yang telah diperiksa. Nah ini terkait dengan ahli-ahli apa saja yang sudah dihadirkan untuk memberikan keterangan. Ada beberapa kriteria atau kategori ahli hukum pidana pasti, kemudian ahli tafsir kita juga sudah minta keterangan, ahli bahasa, kemudian juga ahli agama juga kita mintai keterangan, kemudian juga dari mereka-mereka yang kita anggap memiliki kompetensi untuk bisa menjelaskan terkait kasus yang sedang kita tangani ini. Kita minta keterangan.
prinsipnya kita akan mengumpulkan data selengkap-lengkapnya. Dan keterangan dari ahli-ahli ini cukup atau akan selanjutnya nanti akan dipanggil lagi gitu Pak, ahli-ahli? Tergantung nanti penyidik menilai daripada hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, karena memang beberapa hari ke depan masih ada jadwal pemeriksaan lagi. Nah, untuk pekan ini sendiri apakah ada, itu kan tadi kan hari ini aja udah ada 4 ya Pak ya, Pak Ahok, Ketua MUI, Imam Besar dan juga dari Kementerian Agama. Kalau pekan ini dalam waktu singkat? Dalam 1 minggu ini masih ada beberapa. Ya, saya tidak hafal dari mana saja, tapi masih ada yang akan dimintai keterangan oleh teman-teman penyidik. Oke, kalau besok rencananya Ketua MUI selain hari ini apakah besok akan dilakukan pemeriksaan? Ya tadi tergantung daripada pertimbangan penyidik apakah sudah dianggap cukup penjelasan beliau-beliau itu ataukah masih kurang. Nah, nanti kita akan analisa untuk kita lakukan langkah-langkah lebih lanjut. Berarti tergantung hari ini gitu ya Pak, penyelidikan pemeriksaan hari ini gitu ya. Dan terkait dengan pemeriksaan HMI Pak, itu apakah benar akan dilakukan? Kenapa? Pemeriksaan kepada HMI. Terkait dengan Pak. Nanti lihat kasusnya ya, lihat hasil daripada proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Apakah ada keterkaitan dengan ini ataukah nanti ada kasus lainnya, nanti kita lihat. Tapi akan ada pemanggilan terhadap? Nanti kita lihat ya. Penyidiklah yang akan memutuskan siapa-siapa yang akan dimintai keterangan. Ternyata konfirmasi lagi Pak, berarti sekarang ini Pak Ahok berarti ini istirahat dulu, terus nanti akan melanjutkan pemeriksaan lagi itu berarti? Rencana awal yang saya dapat seperti itu, setelah tadi diperiksa beberapa jam, istirahat untuk makan siang, penyidiknya mungkin juga sholat, ya. Rencana jam 13 ini akan dilanjutkan kembali. Belum tentu keluar sekarang gitu ya Pak ya? Lihat aja belum. Nah. Terima kasih banyak Pak Agus atas informasinya. Ya itu tadi wawancara singkat bersama dengan Agus Rianto selaku Karopenmas Mabes Polri, di mana kami saat ini awak media juga masih tengah menunggu keluarnya Ahok dalam selesai menjalani pemeriksaan. Ya, Iqbal. Baik, Fazila Khairunisa langsung dari Mabes Polri terkait dengan update terakhir dari pemeriksaan Basuki Cahayapurnama di Mabes Polri terkait dengan dugaan penistaan agama. Terima kasih.